Hmm. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk eh, melakukan mutolaah ya, melakukan kajian terhadap perkembangan-perkembangan aktual eh, dunia Islam yang hal itu tidak bisa dilepaskan dalam kerangka membangun kesadaran politik di tengah-tengah umat ya. Suatu hal yang sangat eh, penting yaitu bagaimana umat ini bisa memiliki cara pandang yang global dari sudut pandang yang khas ya, yaitu sudut pandang Islam. Jadi kesadaran politik inilah yang senantiasa kita ingin bangun di tengah-tengah umat. An-nazratu ilal alam dengan sudut pandang yang khas ya, min zawiyatin khasah, yaitu sudut pandang Islam. Termasuk apa yang terjadi sekarang ini, yaitu perang antara Iran dan AMIS ya, Amerika Israel atau Zionis, ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan umat ya. Pertama, eh, posisi Amerika yang harus kita pahami ya, bahwa Amerika adalah negara yang dalam fikih Islam itu masuk dalam kategori muhariban fi'lan ya. Negara yang nyata-nyata memerangi kaum muslimin. Eh, Amerika lah negara yang eh, punya andil besar ya, menumpahkan darah kaum muslimin di hampir seluruh wilayah-wilayah konflik seperti di Palestina sejak Oktober 2023 lebih dari 70.000 yang telah menjadi syuhada itu tidak bisa lepas dari andil Amerika, termasuk konflik di Suriah. Karena itu perhatian terhadap apa yang dilakukan oleh Amerika ini adalah hal yang penting ya, karena terkait dengan kondisi umat Islam. Yang kedua, wilayah atau daerah yang diserang Amerika adalah wilayah-wilayah kaum muslimin. Yang dibunuh oleh Amerika itu adalah kaum muslimin. Tentu ini harus menjadi perhatian kita karena dalam Islam nyawa kaum muslimin itu demikian pentingnya. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwan Allah min qatli rajulin muslimin. Tadi hancurnya bumi beserta isinya ini adalah lebih ringan bagi Allah dibanding dengan terbunuhnya nyawa seorang Muslim. Dan yang dilakukan oleh Amerika Zionis Yahudi ini adalah terus membunuhi kaum muslimin. Karena itu umat Islam tentu harus memberikan perhatian dalam hal ini. Dan negeri-negeri yang diserang oleh Amerika adalah negeri-negeri Islam, baik itu Palestina, Yaman, Suria, Lebanon, Gaza, Iran. Nah, itu adalah negeri-negeri eh, kaum muslimin. Dan secara prinsip di dalam Islam, kalau ada satu negeri Islam yang diserang, maka sesungguhnya ada kewajiban ya untuk jihad fisabilillah. Kewajiban yang tidak dilakukan pada saat sekarang ini. Wa qatilu fisabilillahil ladzina yuqatilunakum. Nah, karena itu memahami bagaimana kondisi perang sekarang ini adalah sangat penting. Secara umum ya, kalau kita lihat perkembangan perang eh, Iran eh, Amerika dengan Zionis Yahudi ini pada hari ke-44 ya. Secara umum Amerika Serikat dan Iran gagal mencapai kesepakatan permanen perundingan di Islamabad
Pakistan yang berlangsung 21 jam gagal berakhir tanpa hasil. Ya, kedua belah pihak saling menyalahkan dan gencatan senjata yang rapuh kini terancam runtuh. Eh, Tentu saja Amerika seperti biasa mengatakan bahwa negara ini sudah memberikan penawaran terbaik dan terakhir. Tentu terbaik dalam kepentingan Amerika ya. Eh, dan Amerika mengatakan kalau kegagalan ini akan merugikan Iran dibanding dengan Amerika. Nah, Amerika memiliki sikap tetap dalam hal ini ya, yang sifatnya permanen bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Kalau kita lihat paling tidak ada 5 ganjalan utama ya dalam negosiasi kemarin. Pertama terkait dengan Lebanon ya. Kalau kita lihat bersamaan dengan perundingan antara Iran dan Amerika ini, Israel secara eh, membabi buta menyerang Lebanon Selatan ya dengan alasan menyerang Hizbullah. Eh, Ribuan korban terbunuh. Eh, Sementara kita tahu bahwa eh, selama ini ya Lebanon Selatan adalah wilayah yang eh, menjadi perhatian besar Iran ya karena di situ ada Hizbullah. Jadi serangan Israel ke Lebanon Selatan ini dianggap bentuk upaya penggagalan perundingan sejak awal ya. Nah, kemudian juga ada ganjalan tentang Selat Hormuz sebagai jalur penting minyak dunia. Kita ketahui 20% ya, minyak dunia melewati selat ini. Dalam eh, negosiasi ini terjadi kebuntuan ya tentang bagaimana pengaturan Selat Hormuz ini. Amerika ingin Selat Hormuz terbuka bebas demikian saja, sementara Iran karena Selat Hormuz ini memang ada dalam wilayahnya, eh, Iran tetap ingin di bawah kendali Iran ya. Program nuklir Iran juga menjadi ganjalan utama dalam negosiasi. Amerika ingin Iran berhenti total untuk mengembangkan nuklirnya, sementara Iran tetap bertahan akan tetap mengembangkan uranium atau nuklir untuk tujuan sipil ya. Sementara Amerika di bawah Donald Trump ingin sama sekali Iran tidak mengembangkan atau memperkaya uranium. Ini tidak diterima oleh Iran ya. Eh, Negosiasi ini juga gagal membicarakan tentang sekutu Iran di Timur Tengah ya, yang dianggap sekutu Iran oleh Amerika. Jadi Iran, Amerika menginginkan ya eh, Iran menghentikan dukungannya terhadap sekutunya yang diklaim oleh Amerika. Sekutu Iran itu adalah Hizbullah, Houthi, Hamas, dan milisi Irak. Jadi Amerika dan Israel ingin pengaruh ini dikurangi, ya, sementara Iran tentunya tidak ingin menghentikan pengaruhnya ya terhadap kelompok-kelompok atau wilayah-wilayah di Timur Tengah ya. Eh, ada juga ganjalan tentang sanksi ekonomi. Iran menuntut pencabutan sanksi, termasuk pencairan aset sekitar 120 miliar US dollar. Nah, belum ada kesepakatan. Jadi kedua negara ini eh, buntu karena sejak awal memang ada perbedaan tujuan akhir dari perundingan. Amerika ingin menghilangkan nuklir Iran demi stabilitas militer, sementara Iran sendiri dalam perundingan ini ingin diakhiri perang dan pencabutan tekanan.
Situasi di Lebanon juga masih bergejolak ya. Zionis Yahudi melancarkan serangan udara di Lebanon Selatan, klaimnya untuk menghancurkan peluncur roket Hizbullah. Jadi korban sipil sejak awal konflik itu sekarang lebih dari 2.000 eh, orang ya. Sementara lebih dari 6.000 luka-luka. Situasi di Israel juga, eh, drone dari Lebanon masih diluncurkan ke wilayah Israel Utara. Eh, Sirene juga berbunyi di beberapa kawasan. Eh, Sementara Israel mengklaim drone-drone yang dikirim berhasil dicegah. Kegagalan dari perundingan ini tentu semakin meningkatkan eh, eskalasi terkait dengan Selat Hormuz ya. Amerika mengumumkan blokade total pelabuhan Iran mulai 13 April 2026. Jadi tidak boleh ada satupun kapal yang masuk ke pelabuhan Iran. Respon Iran mengatakan Selat Hormuz tetap terbuka untuk sipil, sementara kapal militer asing akan dianggap sebagai ancaman dan ditindak. Iran menegaskan tidak akan tunduk pada tekanan Amerika dan siap menghadapi konflik yang panjang. Eskalasi ini tentu menimbulkan dampak ekonomi global, ya, harga minyak melonjak karena Selat Hormuz ini dilalui oleh lebih kurang 20%. eh, Selat Hormuz ini merupakan jalur dari 20% minyak dan gas dunia, dan ini memberikan dampak lanjutan seperti pasar saham Asia melemah dan ketidakpastian ekonomi global meningkat. Jadi kalau kita lihat pola konflik yang terjadi saat ini menunjukkan tiga pola besar. Ada militer berupa serangan dan blokade, ada ekonomi, minyak dan sanksi, dan diplomasi yang gagal. Jadi arah eskalasi ke depan ada tiga kemungkinan besar ya. Eskalasi penuh, perang regional semakin terbuka, karena Iran tentu akan menargetkan pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di sekitarnya, terutama di wilayah-wilayah Teluk ya. Atau yang terjadi itu adalah freeze konflik ya. Konflik yang tidak selesai, gampang meletus, tapi untuk sementara eh, dalam posisi kedua belah pihak menahan diri ya. Karena eskalasi perang yang terus berkelanjutan eh, dianggap merugikan kedua belah pihak. Atau akan terjadi kompromi terbatas ya, di mana ada gencatan senjata meskipun rapuh ya. Jadi ada tiga kemungkinan besar arah eskalasi ke depan. Risiko global masih sama ya, lonjakan harga minyak, gangguan perdagangan dunia, ketidakstabilan Timur Tengah, dan risiko perang multi front ya, di berbagai kawasan. Terutama di wilayah yang Iran memang punya pengaruh di sana seperti Yaman, eh, demikian juga di Lebanon ya. Jadi kalau kita lihat secara umum kesimpulannya perang Amerika-Iran ini masih berlanjut tanpa solusi diplomatik. Negosiasi di Islam Abad gagal total ya, dan ketegangan meningkat di Iran, Lebanon, dan Selat Hormuz. Risiko eskalasi militer regional masih sangat tinggi. Nah, kemudian analisis aktual yang bisa kita lihat dari perkembangan sekarang ya. Apa sebenarnya makna perubahan pernyataan Donald Trump yang berubah-ubah ya. Kemudian apa tujuan dari 15 poin Amerika? Mengapa Iran menolak? Apa hasil yang mungkin? Dan bagaimana rencana perluasan wilayah Israel sampai Sungai Litani di Lebanon? Dan apa peran umat Islam? Ini 6 pertanyaan penting ya yang perlu kita paparkan. Karena itu adalah sangat penting kita mengetahui apa tujuan utama Amerika dalam perang ini,
Jadi Amerika sejatinya ingin merubah Iran dari sekedar negara yang ada dalam pengaruhnya, yaitu negara satelit, itu kemudian menjadi negara yang tunduk secara penuh atau tabiah, ad-daulah tabiah. Sehingga Amerika benar-benar secara penuh mengontrol program nuklir Iran, pengembangan rudal, dan kebijakan regional yang eh, yang benar-benar di bawah kendali Amerika. Eh, jadi secara umum dalam perang ini Trump ingin Iran menjadi pengikutnya dan tunduk kepada perintahnya. Iran, Amerika benar-benar ingin mengendalikan minyak dan gas Iran ya, karena selama ini eh, dengan mengisolasi Iran, dengan memboikot Iran, justru Amerika tidak atau kurang optimal untuk mengendalikan atau menguasai minyak dan gas Iran. Kalau minyak dan gas Iran ini berlimpah. Karena itu Amerika menginginkan kendalinya atas minyak dan gas Iran ini. Jadi ini merupakan cerminan kerakusan dari Amerika ya. Termasuk berbagi pengaruh di Selat Hormuz. Karena Selat Hormuz ini selat yang sangat strategis. Amerika ingin melakukan perang dengan cara merealisasikan tujuannya secara maksimal. Eh, ini beberapa tujuan perang yang intinya adalah membuat Iran menjadi benar-benar menjadi negara pengikut gitu ya. Ini pula lah yang diungkap oleh Trump dalam di surat kabar The Financial Times. Eh, Trump menyatakan ingin mengambil minyak di Iran dan mengatakan Washington dapat merebut pusat ekspor Iran di Pulau Kak. Trump membandingkan langkah ini dengan pendekatan Amerika di Venezuela. Ini yang dikatakan oleh Trump, sejujurnya dengan Anda hal favorit saya adalah mengambil minyak di Iran. Tapi beberapa orang bodoh di Amerika berkata, mengapa Anda melakukan itu? Tapi mereka adalah orang-orang yang bodoh. Eh, Perkiraan awal Amerika ternyata gagal ya. Awalnya Amerika sebagaimana yang mereka lakukan di Venezuela bisa langsung menundukkan Iran. Serangan cepat diharapkan bisa menjatuhkan kepemimpinan. Amerika itu menargetkan 4 hari persoalan ini selesai. Tapi ternyata sistem Iran berbeda dengan Venezuela. Sistem Iran tetap bertahan. Garda revolusi masih kuat. Dan yang paling berpengaruh di Iran ini adalah garda revolusi. Eh, dari situlah kita bisa melihat perkiraan gagalnya Amerika, perkiraan awal Amerika yang gagal ini, sikap Trump kemudian berubah-ubah gitu ya. Dari optimis cepat menang, kemudian melakukan manuver dan pernyataan yang berubah-ubah. Ini menunjukkan ada tekanan yang kuat dalam negerinya dan belum tercapai target. Eh, Tampak perhitungan Amerika dan Yahudi ini keliru ya. Ketika mereka melancarkan agresi terhadap Iran, mereka menetapkan jangka waktu yang singkat, 4 hari. Targetnya itu adalah serangan besar-besaran dan cepat yang menargetkan pemimpin tertinggi Iran, fasilitas nuklir dan pabrik serta peluncuran rudal. Mereka beranggapan dengan menyerang kepala rezim dan pejabatnya dari jajaran pertama, maka nanti akan muncul jajaran kedua yang lebih tunduk kepada Amerika, seperti yang mereka lakukan di Venezuela. Tapi perhitungan Amerika ini meleset. Bahwa pemimpin-pemimpin Iran menjadi target itu bisa diketahui dari beberapa sumber, misalkan New York Times itu mengatakan Trump dan penasihatnya tetap yakin bahwa membunuh para pemimpin puncak akan menghantarkan kepada para pemimpin yang lebih pragmatis, yang mungkin berupaya mengakhiri perang dan menerima syarat Amerika. Dan menarik juga kalau kita lihat
sumber Pakistan mengungkap kepada Reuters bahwa Israel untuk sementara menghapus Menteri Luar Negeri Iran dan Ketua Parlemennya itu dari daftar target pembunuhan. Jadi eh, Amerika tentu berpikir juga ya kalau semua petinggi-petinggi Iran dihabisi, siapa yang kemudian akan mewakili Iran? Karena itu Amerika eh, mencabut ya, menghapus sementara daftar kematian untuk Menteri Luar Negeri Iran dan Ketua Parlemen Iran ya. Apakah kedua orang ini yang ditargetkan Amerika menjadi pemimpin Iran ke depan? Ya, wallahu a'lam ya. Eh, Kemudian tampak dari bagaimana upaya Donald Trump ya memperpanjang tenggat waktu 22 Maret dia mengultimatum 48 jam, kemudian 23 Maret di diperpanjang menjadi 5 hari, ya kemudian 26 Maret berubah juga ya. Apa yang bisa kita lihat dari perubahan-perubahan deadline yang ditegaskan oleh Amerika terhadap Iran ini? Jadi ini sesungguhnya bukan semata-mata kelemahan Amerika ya, tapi bagian dari taktik tekanan. Tujuannya memberikan tekanan psikologis ke Iran, memberikan waktu untuk persiapan militer, negosiasi terselubung, dan bisa juga upaya untuk kamuflase pengiriman pasukan. Ini yang harus kemudian diperhatikan. Eh, Dalam perundingan kemarin perlu juga diperhatikan apa rencana 15 poin dari Trump yang intinya itu adalah menghapus total program nuklir Iran, membatasi rudal, dan menghentikan dukungan ke sekutu regional serta membuka akses penuh ke investasi internasional. Ya, dan oleh pihak Iran ini dianggap ya kalau ini diikuti ya ini sama dengan penyerahan total kepada Amerika ya. Eh, Apalagi sampai tingkat membatasi pengembangan rudal eh, yang akan membuat Iran semakin rentan untuk diserang oleh Amerika karena tidak mungkin lagi memberikan balasan yang seimbang gitu ya. Karena itu Iran tentu tidak ingin ada pembatasan pengembangan rudal ini gitu. Eh, itu beberapa poin penting yang diinginkan oleh Amerika, sementara Iran menolak rencana tersebut. Iran kemudian mengajukan tuntutan untuk menghentikan serangan, jaminan keamanan, dan kompensasi perang. Ya, Amerika diminta untuk eh, membayar kerugian perang akibat serangan-serangan Amerika. Itu artinya apa? Iran tidak mau tunduk secara total kepada Amerika, meskipun tidak sepenuhnya menutup pintu negosiasi. Ya, negosiasi. Eh, Poin Iran dalam negosiasi kemarin adalah penghentian pembunuhan yang menargetkan pejabat Iran, tidak lagi dilancarkan perang baru terhadap Iran, pembayaran ganti rugi, penghentian aksi-aksi permusuhan, dan pengakuan terhadap kedaulatan Iran atas Selat Hormuz. Ya. Eh, Kemudian kondisi internal Iran sendiri, walaupun tidak ada perbedaan yang signifikan ya, tapi tentu ada cara pandang yang cukup berbeda gitu. Garda Revolusi Iran cenderung keras dan ingin Iran menjadi negara independen, ya. Namun sebagian elit politik itu menginginkan lebih fleksibel, terbuka secara kompromi. Ini bisa menunjukkan ya ada arah perpecahan, eh, menunjukkan perpecahan arah dalam kebijakan Iran ke depan. Tapi sampai sejauh mana eh, ini tentu perlu kita perhatikan ya. Jadi ada tiga kemungkinan arah Iran ke depan: menjadi negara tunduk jika tekanan Amerika berhasil, dan
Iran tunduk kepada Amerika atau tetap di bawah orbit Amerika dengan kompromi dalam beberapa hal, atau Iran benar-benar menjadi negara yang lebih mandiri dengan militer yang kuat ya. Apa yang terjadi ya ini yang perlu kita perhatikan ke depan ya. Sementara keperluan atau kepentingan Israel di Lebanon, Israel ingin zona aman sampai Sungai Litani di Lebanon ya, untuk mengamankan wilayah utara Israel. Namun ini sulit diwujudkan karena adanya perlawanan yang cukup keras di Lebanon Selatan. Eh, Adalah penting kita melihat bahwa perang ini belum mencapai tujuan utama Amerika, maka Trump ingin tetap mencari ya bagaimana exit strategi ya, keluar dari perang ini. Sementara Iran masih bertahan dan belum tunduk, situasi masih terbuka secara dinamis. Dalam perspektif ideologis, tentu ini menjadi pelajaran bagi kaum muslimin ya tentang tentang pentingnya kekuatan politik dan militer kaum muslimin. Karena untuk menghadapi tekanan-tekanan Amerika, itu posisi kaum muslimin itu harus seimbang. Karena kompromi-kompromi, kalau apa perundingan-perundingan yang tidak seimbang, itu hanya menguntungkan Amerika. Nah, karena itulah umat Islam perlu membangun kekuatan politik, kekuatan militer, bahkan kekuatan sains dan teknologinya secara eh, mandiri. Disinilah dibutuhkannya persatuan kaum muslimin secara menyeluruh. Eh, Tentu bukan hanya Iran ya, tapi seluruh negeri-negeri Islam. Karena itu gagasan untuk tegaknya khilafah ini menjadi sangat relevan dan sangat penting dalam kondisi umat Islam saat sekarang ini. Nah, khilafah lah yang akan menyatukan negeri-negeri Islam, memobilisasi tentara-tentara kaum muslimin, dan khilafah Islam akan dengan serius melakukan pengembangan militer dan sains teknologi ya untuk mengimbangi eh, kekuatan-kekuatan Amerika. Dan ini bukan suatu hal yang mustahil di masa yang akan datang ya. Baik, kira-kira seperti itu terkait dengan perkembangan perang Iran Amerika Israel saat sekarang ini. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, Alhamdulillah, syukron Ustadz, kita telah dipaparkan, dijelaskan terkait seputar kajian politik aktual dunia Islam, genjatan senjata gagal perang Iran Amerika Israel semakin berkobar. Nah, ini Alhamdulillah kita buka sesi diskusinya, tanya jawabnya buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita kasih kesempatan mau live atau langsung bertanya ke beliau, bisa nanti langsung raise hand saja to the point pertanyaannya, atau yang memang ingin mengirimkan pertanyaannya kolom komentar, bisa juga kirimkan kolom komentar pertanyaannya, nanti kita akan mintakan beliau langsung menanggapi. Baik, kami berikan kesempatan buat yang bertanya langsung juga boleh. Itu sudah ada yang bertanya itu di Ya, Alhamdulillah, sudah ada yang bertanya, Ustaz. Mari kita lihat di kolom komentar. Pertanyaan pertama dari Ibu Tresna Dewi Karisma.
Izin bertanya Ustadz, satu dampak apa yang paling real dirasakan oleh Indonesia selain kenaikan BBM? Dua, sikap politik apa yang akan diambil oleh Indonesia dalam konflik Amerika Serikat Iran ini? Ya, baik. Eh, Tentu saja kondisi perang sekarang akan memunculkan eh, dampak global ya, seperti yang tadi disampaikan. Yang sekarang nyata dirasakan itu adalah harga minyak dunia naik secara drastis ya. Dan Indonesia sebagai negara yang mengimpor minyak tentu ini akan berdampak berat ya. Anggaran subsidi BBM akan membengkak dan membebani APBN. Ya, diperkirakan inflasi akan meningkat ya, harga transportasi dan barang-barang itu akan naik. Sisi lain, dengan adanya PHK dan apa eh, ekonomi real yang tidak bergerak, membuat daya beli masyarakat akan semakin menurun. Eh, Jelas ini akan berpengaruh ya. Eh, Dampak energi ini tidak bisa dilepaskan dari gangguan pasokan minyak global, terutama yang melewati Selat Hormuz. Disinilah membuat ketahanan energi Indonesia ini menjadi sangat rentan. Dan kondisi ini berpengaruh juga dari segi perdagangan dan logistik ya. Biaya logistik dan produksi akan meningkat. Eh, Demikian juga berpengaruh kepada keuangan dan eh, investasi. Jadi secara umum eh, itu yang akan terjadi di Indonesia sebagaimana juga terjadi di kawasan eh, kawasan dunia lain ya. Meskipun eh, Indonesia dengan beragam sumber-sumber pendapatannya seharusnya bisa lebih eh, bertahan gitu ya. Ini menjadi tantangan tersendiri dan jelas kondisi ini nanti akan berdampak secara sosial ya. Kenaikan harga kebutuhan pokok, beban hidup masyarakat yang semakin meningkat, ya bisnis-bisnis kecil juga akan eh, berpengaruh gitu. Itu kira-kira yang akan terjadi ke depan kalau perang ini terus berkelanjutan ya. Tapi kalau kita lihat Amerika juga tidak ingin ya perang ini terus berkelanjutan karena berpengaruh besar juga kepada Amerika. Sementara Iran ya itu sangat tergantung kepada tarik-menarik dinamika politik internal Iran ya, terutama antara Garda Revolusi Iran yang menginginkan Iran menjadi negara yang lebih mandiri atau kelompok-kelompok elit-elit politik yang lebih pragmatis ya. Itu nanti akan sangat menentukan. Nah, kalau tadi ditanya bagaimana sikap eh, politik Indonesia, saya kira sebagai negeri Muslim, cara pandang politik luar negeri Indonesia juga sejatinya harus dalam perspektif Islam ya. Nah, kalau dalam eh, perspektif Islam, maka keperpihakan kita itu menjadi sangat penting ya. Dalam perang ini kita berpihak kepada siapa begitu. Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Nah, adalah suatu kewajiban syar'i kalau kita berpihak kepada umat Islam, berpihak kepada negeri-negeri Islam. Karena umat Islam dan negeri Islamlah yang saat sekarang ini menjadi target ya dari serangan-serangan Amerika. Dan ini merupakan konsekuensi prinsip-prinsip utama dalam Islam. Pertama, prinsip ukhuwah Islamiyah,
bahwa kaum muslimin ini sesungguhnya satu tubuh. Jadi kalau satu tubuh sakit, maka tubuh yang lain sejatinya juga menjadi sakit gitu. Dan tidak boleh kemudian seorang muslim bersorak-sorai atau bergembira ketika ada saudaranya yang dibunuh. Yang kedua, eh, prinsip dalam Islam, ketika ada satu negeri Islam yang diserang, diperangi, maka ada kewajiban jihad fisabilillah. Dan ini berlaku bagi seluruh kaum muslimin. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Dalam kelanjutan ayat ini juga disebutkan usirlah orang-orang yang telah mengusir kalian. Intinya seperti itu. Maka tidak boleh ada satu pun dari negeri-negeri Islam yang berdiam diri ketika ada satu kawasan negeri Islam yang diserang. Jadi sikap berdiam diri inilah yang eh, telah menyebabkan kelemahan di negeri Islam ya. Dan kelemahan inilah yang membuat negara-negara imperialis termasuk Zionis Yahudi yang menjadi peliharaan negara-negara imperialis ini berbuat seenaknya terhadap kaum muslimin ya. Eh, karena itu adalah penting bagi Indonesia dan negeri Islam yang lain untuk memposisikan Amerika dan Zionis Yahudi ini berdasarkan Islam. Kalau kita lihat berdasarkan Islam, posisi Amerika ini adalah sebagai negara muhariban fi'lan, ya, negara yang nyata-nyata memerangi kaum muslimin. Nah, bagaimana sikap pandangan syariat terhadap negara muhariban fi'lan ini? Tidak boleh ada hubungan apapun dengan negara muhariban fi'lan ini. Karena negara muhariban fi'lan ini telah membunuhi kaum muslimin, menguasai negeri-negeri Islam. Hubungan dengan mereka itu hanya hubungan perang. Tidak boleh ada hubungan ekonomi, tidak boleh ada hubungan budaya, kerjasama, apalagi kerjasama militer gitu ya, yang justru membuat eh, musuh menjadi lebih kuat. Maka kita pantas menyayangkan dan mengecam ya eh, kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia, baik itu politik seperti Indonesia bergabung dengan Board of Peace misalkan, yang jelas-jelas menjadi alat politik Trump untuk memperkuat kepentingan Amerika dan Zionis Yahudi, karena perdamaian yang dimaksud Amerika itu adalah perdamaian dengan kekuatan gitu. Jadi bukan perdamaian dengan keadilan, tapi kekuatan. Nah, kalau perdamaian dengan kekuatan itu tentu adalah perdamaian dalam versi yang punya kekuatan, yaitu Amerika. Eh, Demikian juga keterlibatan Indonesia ya dalam ART misalkan, yang itu sudah banyak dikecam ya karena merugikan Indonesia dalam berbagai aspek, terutama aspek ekonomi gitu. Ditambah lagi misalkan kehadiran eh, Menteri Pertahanan Keamanan Indonesia kunjungan ke Amerika ya, yang ini dalam kondisi seperti sekarang tentu sangat-sangat memprihatinkan ya dan tidak menunjukkan eh, sikap yang eh, apa ya empati ya terhadap penderitaan kaum muslimin ya. Apalagi kalau kita lihat eh, yang dikunjungi ini adalah menteri kalau di Amerika sekarang diubah oleh Trump itu menjadi menteri perang gitu, departemen perang yang nyata-nyata kebenciannya terhadap eh, kaum muslimin itu sangat nyata ya dalam jejak rekornya, di mana dia pernah walaupun dalam keadaan mabuk ya itu mengatakan kill all the Muslim.
ya bunuh semua Muslim gitu. Nah, jadi kita bisa bayangkan dalam kondisi umat Islam diserang seperti ini, ya, kemudian ada pejabat Indonesia yang datang ke Amerika dan kemudian melakukan pertemuan, gitu ya, membuat perjanjian-perjanjian eh, dalam kondisi negeri Islam sedang diserang oleh Amerika, ya. Ini tentu suatu hal yang apa namanya tidak menunjukkan sikap empati ya terhadap eh, kondisi eh, umat Islam saat sekarang ini, ya. Ditambah lagi ya ada eh, bocoran ya, bocoran yang itu diakui oleh apa oleh pihak eh, pemerintah, ya, bahwa memang itu ada, ya, dengan membuka langit RI untuk Amerika, yang artinya membolehkan Amerika menggunakan langit Indonesia untuk melakukan serangan eh, kemanapun, ya. Dan ini diakui ada, walaupun dikatakan bahwa ini draft ini belum tuntas, ya. Masih masih eh, akan dituntaskan, ya. Tapi kalau kita lihat ini kan menunjukkan bahwa itu sebenarnya ada, ya, kesepakatan itu walaupun belum disepakati, ya. Jadi kalau bisa bisa kita bayangkan, ya, kalaulah kemudian eh, apa eh, tidak tidak ada yang mengungkap, mengungkap hal ini, maka bisa bisa dipastikan ini akan berjalan mulus, gitu ya, di mana ada dokumen yang mengungkap, ya, bagaimana Amerika mengupayakan agar pesawat militernya itu bisa mengakses wilayah udara Indonesia secara lebih fleksibel, gitu ya. Artinya bisa kapan saja, ya, dengan memperluas jangkauan operasional AS Amerika Serikat, ya. Dan ini suatu hal yang pasti mengancam kedaulatan Indonesia. Eh, di mana dalam teks tersebut dikatakan pemerintah Indonesia mengizinkan penerbangan lintas udara secara menyeluruh bagi Amerika melalui wilayah udara Indonesia. Nah, memang ini kemudian dibantah, tapi diakui itu ada, hanya saja belum disepakati, ya. Jadi kalau kita lihat sikap-sikap seperti ini adalah sikap-sikap yang menyedihkan, ya. Padahal posisi Amerika itu harus diposisikan sebagai negara muhariban fi'lan, ya, karena Amerika adalah negara yang nyata-nyata memerangi kaum muslimin. Ya. Saya kira itu sikap yang seharusnya diambil oleh Indonesia, ya. Ya, Alhamdulillah, semoga menjawab Pak Tresna atau Bu Tresna Dewi Karisma. Berikutnya dari akun Ibu Dewi, sama-sama Dewi. Syarat utama dari Amerika Serikat terkait penghentian total program nuklir ditolak oleh Iran. Apakah 15 poin tuntutan tersebut sejak awal memang dirancang bukan untuk disepakati, melainkan untuk menciptakan legitimasi tekanan maksimal? Ya benar, ya, karena 15 poin ini kalau diikuti oleh eh, Iran, ini adalah 15 poin penyerahan total Iran kepada Amerika. Ini tentu tidak diinginkan oleh Iran, ya.
Bagi contoh misalkan penghapusan total program nuklir Iran. Jadi Amerika tidak menginginkan sama sekali ada pengembangan program nuklir meskipun itu untuk kepentingan sipil ya, bukan untuk kepentingan militer atau untuk persenjataan. Ini tentu di- eh, harus ditolak oleh Iran ya. Apalagi kalau Iran memiliki cara pandang yang strategis, bagaimanapun penguasaan terhadap nuklir ini penting karena dengan kekuatan nuklir lah ya satu negara itu kemudian tidak gampang untuk diserang. Apalagi kalau negara itu memiliki sampai pada tingkat eh, persenjataan nuklir gitu. Jadi kalau kita lihat kenapa Amerika itu tidak menyerang Cina, tidak menyerang Rusia misalkan. Ya karena negara ini negara yang kuat, di mana karakter negara yang kuat itu antara lain dia harus memiliki senjata nuklir gitu. Jadi kalau mengandalkan perundingan-perundingan tanpa memiliki kekuatan, itu menjadi perundingan yang tidak seimbang. Maka untuk menghadapi arogansi Amerika seperti ini ya kita itu harus kuat. Kita itu harus mengembangkan senjata-senjata yang seimbang dengan Amerika. Nah, jadi kalau kemudian Amerika menginginkan penghapusan total program nuklir, ini tentu akan semakin memperlemah Iran gitu. Kemudian Amerika mengatakan membatasi rudal. Ini juga tentu tidak diterima oleh Iran. Karena yang membuat Iran itu diperhitungkan saat sekarang ini, karena ada eh, serangan balik melalui rudal kan. Bayangkan kalau tidak ada serangan rudal sama sekali, maka Amerika dan Zionis Yahudi ini akan semakin seenaknya membombardir Iran, membunuh pemimpin-pemimpin Iran. Tapi dengan adanya rudal ini, Iran itu memiliki eh, perlawanan yang cukup diperhitungkan oleh Amerika. Nah, Amerika meminta agar dibatasi rudal-rudal ini. Dan tentu ini termasuk permintaan utama dari Zionis Yahudi gitu ya. Sementara Israel dibolehkan mengembangkan nuklir. Israel dibolehkan untuk mengembangkan rudal-rudalnya yang bisa menjangkau seluruh negeri-negeri Islam. Dan demikian juga Amerika menginginkan Iran menghentikan dukungan ke sekutu regional. Ini ya, kalau ini diterima, ini kan bunuh diri. Karena bagaimanapun sekutu-sekutu regional itu lepas dari digunakan untuk apa sekutu regional ini, itu dibutuhkan oleh satu negara ya untuk memperkuat negaranya. Sebagaimana Amerika yang juga membangun sekutu-sekutu regionalnya, termasuk dengan negara-negara Arab, negara-negara Teluk. Nah, karena Amerika tahu sekutu regional ini penting bagi Amerika. Sementara untuk Iran, Amerika menginginkan Iran menghentikan hal itu, termasuk membuka akses penuh ke inspeksi internasional. Ya, kalau terbuka, ya ini tentu memperlemah Iran. Amerika sendiri kalau ada badan atom internasional yang melakukan inspeksi ke negaranya, ya mereka tidak nerima kan gitu. Itu hal yang wajar. Sebuah negara itu tidak menerima karena badan-badan internasional ini ya tidak bisa dikatakan murni, tapi ada kepentingan politik di dalamnya. Jadi memang sejak awal ya benar tadi itu. Sejak awal poin-poin yang diajukan Trump ini bukan untuk disepakati gitu, tapi untuk dipaksakan kan gitu. Nah, ini menunjukkan arogansi yang luar biasa dari Donald Trump ini. Dan untuk menghadapi negara seperti ini, nggak bisa dengan perundingan.
Kalau kita mau berhadapan dengan negara, harus dengan kekuatan. Dan kekuatan itulah ya yang membuat arogansi-arogansi Amerika ini bisa dihentikan. Dan kekuatan itu tidak hanya bisa bersandar pada Iran, tapi harus bersandar pada seluruh kaum muslimin. Kira-kira seperti itu. Ya, Masya Allah, semakin banyak yang bertanya, Ustadz. Semoga menjawab. Kemudian dari Pak Nanang Asnawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, adakah pengaruh perang Iran dan Amerika ini terhadap kemerdekaan Gaza? Ya, Kit- harus kita lihat bahwa serangan Amerika terhadap Iran itu sebenarnya bukan sekedar serangan terhadap satu negara. Ini merupakan agresi terhadap seluruh negeri Islam. Jadi yang dijadikan target oleh Amerika itu sebenarnya seluruh negeri Islam. Jadi intinya itu Amerika ingin melumpuhkan ya setiap upaya kemungkinan ya, potensi ya, potensi baru potensi. Amerika ingin berpotensi saja sudah ingin dilumpuhkan oleh Amerika. Jadi tidak ada satu potensi apapun yang bisa mengancam Amerika dan sekutunya, sekutu utamanya yaitu Zionis Yahudi. Jadi perang-perang yang dilakukan oleh Amerika itu targetnya itu adalah melumpuhkan perlawanan eh, kaum muslimin ya. Nah, ini tentu sangat berdampak kepada Gaza terhadap Palestina ya. Karena apa yang dilakukan oleh Amerika juga pada intinya juga adalah untuk melumpuhkan perlawanan eh, kaum muslimin di Gaza dan Palestina. Karena dengan kuatnya kaum muslimin ya di kawasan Timur Tengah, apalagi kalau kemudian negeri-negeri Islam di Timur Tengah itu bersatu, ini tentu akan memperkuat upaya pembebasan Gaza, upaya pembebasan Palestina gitu. Eh, Sebaliknya, lemahnya negara-negara di sekitar eh, Palestina, apalagi ditunjukkan dengan ketertundukan mereka terhadap apapun yang diinginkan oleh Amerika dan Zionis Yahudi, ini tentu akan juga memperlemah upaya pembebasan eh, Palestina ya. Karena pembebasan Palestina ini tidak bisa disandarkan hanya kepada umat Islam di Gaza atau umat Islam di Palestina. Tidak bisa. Karena yang dihadapi itu adalah negara bukan hanya Zionis Yahudi sebagai entitas yang bengis, tapi juga adalah Amerika. Nah, karena itu upaya pembebasan Palestina ini tidak bisa dilepaskan dari persatuan kaum muslimin dan mobilisasi tentara-tentara eh, dunia Islam. Ya. Dan itulah yang tidak diinginkan oleh Amerika. Maka apa yang dilakukan oleh Amerika sekarang ini adalah melumpuhkan semua potensi-potensi perlawanan kaum muslimin yang ada di Iran, yang ada di Yaman, yang ada di Lebanon Selatan, semua itu ingin dilumpuhkan. Kalau penguasa-penguasa Arab sudah mereka lumpuhkan kan, tanpa kemudian memerangi penguasa-penguasa Arab ini dengan ketertundungan total penguasa-penguasa Arab ini terhadap Amerika. Nah, karena itu kalau negara-negara Muslim di sekitarnya lemah, maka upaya pembebasan tanah Palestina ini tentu sangat-sangat berpengaruh begitu. Jadi sangat tepat seperti apa yang dikatakan oleh Pak Nanang Asnawi bahwa eh, apa yang terjadi sekarang itu akan berpengaruh terhadap Gaza gitu. Akan pengaruh bagaimanapun Iran itu lepas dari bantuannya terhadap Palestina eh, belum optimal atau tidak optimal, ya Iran
punya hubungan dengan eh, pasukan-pasukan atau dengan milisi-milisi anti penjajahan, ya, anti penjajahan di Palestina. Iran punya hubungan itu kan. Disitulah peran eh, peran peran Iran, walaupun eh, tidak optimal gitu ya. Nah, karena itu eh, harus dipahami bahwa agresi terhadap Iran itu sebenarnya adalah agresi terhadap kaum muslimin secara keseluruhan. Dan kekalahan Iran dalam perang ini atau ketertundukan Iran dalam perang ini akan mempengaruhi juga kekuatan umat Islam secara regional, secara utuh. Dan ini akan tentu sangat berimbas kepada upaya pembebasan eh, tanah Palestina yang diberkati. Seperti itu. Ya, semoga menjawab Pak Nanang Asnawi. Berikutnya dari Andre Taulani. Selat Hormuz menjadi titik kritis energi global yang setiap hari dilalui jutaan barel minyak. Jika Amerika melakukan kontrol atau blokade terbatas, apakah Iran akan merespon dengan asimetri laut yang bisa melumpuhkan distribusi energi dunia? Pulau Kak adalah jantung ekspor minyak Iran. Apakah upaya dominasi terhadap titik ini merupakan strategi untuk melumpuhkan ekonomi Iran tanpa invasi darat secara langsung? Ya, Selat Hormuz ini memang strategis ya. Jadi kalau pertanyaan tadi, apakah mungkin Iran merespon serangan balasan seperti itu ya? Sangat sangat mungkin gitu. Eh, dan itu wilayah ini kan berada dalam jangkauan rudal-rudal Iran ya. Dan sampai sekarang kemampuan rudal-rudal Iran itu belum bisa dihentikan oleh Amerika Serikat dan Zionis Yahudi gitu ya. Eh, karena itu tidak mudah bagi Amerika untuk melakukan eh, blokade, meskipun blokade terbatas terhadap Selat Hormuz ini. Apalagi Amerika eh, ketika meminta bantuan kepada negara-negara yang tadinya merupakan negara, bukan tadinya ya, sampai sekarang sebenarnya masih sekutunya Amerika, seperti negara-negara Eropa, Jepang, eh, Korea Selatan. Negara-negara Eropa tidak merespon untuk memberikan bantuan kepada Amerika. Ini yang telah memicu kemarahan Donald Trump gitu. Nah, karena itu tindakan Amerika ini dengan melakukan blokade terbatas sangat mungkin akan direspon secara militer oleh Iran, dan ini akan semakin meningkatkan eskalasi dari eh, kondisi perang saat sekarang ini ya. Seperti itu kalau kita bicara ya, dan Iran telah menegaskan hal itu ya, apalagi yang masuk itu adalah kapal militer. Iran menegaskan akan melakukan eh, perlawanan secara militer pula. Adapun Pulau Kark ini memang merupakan pusat utama ekspor minyak Iran ya, tapi tidak tidak mudah juga ya, bukan hal yang eh, mudah juga diputuskan oleh Amerika untuk menyerang Pulau Kark ini atau menduduki lah pulau-pulau ini ya. Pertama, menduduki pulau ini eh, sekedar sekedar membombardirnya itu mungkin bisa, tapi untuk mendudukinya membuat tentara-tentara Amerika itu menjadi target yang terbuka ya,
karena akan akan jarak jarak akan memudahkan serangan-serangan eh, rudal Iran ya terhadap target-target militer Amerika yang ada di Pulau Kark ini. Kalau Pulau Kark ini diduduki oleh pasukan Amerika, jadi sebenarnya bukan sebatas mendudukinya, tapi bagaimana bertahan di sana, karena akan menjadi target terbuka gitu. Itu secara strategi militer ya. Secara ekonomi, menduduki Pulau Kak, apalagi disertai dengan perlawanan Iran, yang itu artinya apa? Ini akan bisa eh, apa namanya menghancurkan fasilitas-fasilitas di sana. Ini jelas akan juga mengganggu ekspor minyak, ya. Eh, dan ujung-ujungnya juga akan mengganggu ekonomi global dunia. Jadi Amerika juga tentu tidak mudah ya untuk memutuskan eh, menyerang atau menduduki Pulau eh, Kark ini ya. Mungkin berbeda dengan Zionis Yahudi. Kalau bagi Zionis Yahudi ini kan bagi mereka targetnya itu semuanya itu kalau perlu dihancurkan gitu kan. Sementara Amerika lebih berpikir eh, jangka panjang ya. Jadi kalau menghancurkan ini, jelas ini juga akan berpengaruh terhadap ekonomi global dunia. Dan secara militer juga akan membuat tentara-tentara Amerika itu rentan menjadi target-target serangan Iran. Dan dengan banyaknya korban tentara Amerika, ini akan berdampak secara domestik di Amerika Serikat sendiri. Karena opini umum yang berkembang di Amerika itu tidak ada alasan Amerika untuk menyerang Iran, itu opini umumnya. Ya, yang lebih menonjol itu serangan-serangan ini tidak lain adalah untuk memenuhi keinginan-keinginan Zionis Yahudi gitu. Itu yang justru muncul. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau korban perang itu semakin korban militer Amerika itu semakin bertambah, ini akan memperlemah posisi dari Donald Trump di dalam negeri gitu ya. Bisa-bisa akan terjadi demo besar-besaran di Amerika sebagaimana sikap rakyat Amerika terhadap perang Vietnam begitu. Yang ini membuat pemerintahan Amerika pada waktu itu eh, harus kemudian menarik pasukan Amerika dari Vietnam. Jadi semakin banyak pasukan Amerika yang terbunuh, ini akan semakin memperlemah posisi Donald Trump. Lebih-lebih lagi, Amerika akan menghadapi pemilu paruh waktu ya, dan ini akan sangat menentukan posisi partainya Donald Trump, yaitu Partai eh, Republik gitu. Eh, jadi kalau kita lihat intinya itu Amerika sekarang mengalami kebingungan begitu, Donald Trump ya. Bagaimana keluar dari perang ini? Mereka mengalami kebingungan. Eh, Kemungkinan yang terjadi itu adalah kompromi-kompromi. Kompromi-kompromi itu intinya Iran mendapatkan target-target tertentu yang dia inginkan atau mempertahankan kepentingannya pada sampai target-target tertentu, di mana akan muncul anggapan bahwa Iran tidak tunduk kepada Amerika. Demikian juga Amerika ya akan menerima beberapa eh, tuntutan-tuntutan Iran. Tapi sisi lain ada poin-poin tertentu mungkin yang seolah-olah itu menunjukkan kemenangan Amerika. Nah, sehingga ketika Amerika keluar dari perang ini, Amerika tidak dalam posisi seolah-olah adalah kalah ya. Jadi ke depan itu kalau kita lihat ini yang akan dicari oleh kedua belah negara ini, yaitu Iran dan
Amerika. Ya. Karena Amerika juga sebenarnya tidak sepenuhnya ingin menghancurkan Iran, tidak. Amerika kan hanya ingin Iran itu tunduk. Maka jangan kita bayangkan Amerika itu akan melakukan serangan seperti yang mereka lakukan di Hiroshima dan Nagasaki, yaitu pilihan yang sangat-sangat kecil kemungkinannya. Nah, perlawanan Iran juga, jangan kita bayangkan bahwa perlawanan Iran ini untuk mengalahkan Amerika atau apalagi untuk membebaskan tanah Palestina misalkan. Tidak sampai ke sana. Perlawanan Amerika ini adalah sebatas perlawanan untuk memposisikan Iran itu bukan sebagai negara yang tunduk gitu. Tidak mudah tunduk, tapi adalah negara yang independen. Bukan berarti Iran akan memperpanjang perang ini sampai pada pembebasan tanah Palestina atau sampai pengusiran pengaruh-pengaruh Amerika di seluruh kawasan Teluk misalkan. Tidak akan sampai seperti itu, ya. Itu tidak akan dilakukan oleh Iran. Padahal dua perkara ini adalah perkara yang sangat penting, yaitu bagaimana pembebasan tanah Palestina dan bagaimana menghilangkan pengaruh Amerika di sekitar kawasan Timur Tengah. Cuman ini posisi ini tidak bisa, beban ini tidak bisa ditanggung oleh oleh Iran sendiri. Tapi ini adalah kewajiban bersama kaum muslimin di seluruh dunia, termasuk terutama di Timur Tengah. Nah, disitulah kenapa negara khilafah ala minhaji nubuwah itu menjadi penting, karena itu akan menyatukan. Di mana yang dilakukan itu bukan sekedar serangan balasan untuk menunjukkan bahwa negara ini adalah negara yang independen, tapi lebih jauh adalah dalam rangka membebaskan negeri-negeri Islam, termasuk Palestina, dan kemudian mengimbangi Amerika eh, bukan dalam posisi defensif, tapi dalam posisi ofensif. Dan itu hanya bisa kalau umat Islam, di tengah-tengah umat Islam itu ada negara besar yang dalam fikih politik dalam Islam itu disebut dengan negara khilafah ala minhajin nubuwah. Baik, saya kira cukup ya, sudah jam 9:30. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Ya, insya Allah nanti pada kesempatan lain bisa kita lanjutkan. Terima kasih. Baik, Ustadz, barangkali ada closing statement. Ya, jadi eh, satu poin penting ya yang menjadi pelajaran bagi kita. Pertama, Amerika itu bukan negara yang tidak bisa dikalahkan. Intinya kan begitu. Bagaimana Amerika menghadapi Iran saja itu sudah kesulitan. Ya, ini penting ya, keyakinan bahwa Amerika itu bisa dikalahkan. Apalagi kalau dunia Islam bersatu. Itu pelajaran penting yang kita bisa ambil dari perang saat sekarang ini. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah, syukron Ustadz atas waktunya, atas maklumatnya juga merefresh kembali buat kita Bapak Ibu ataupun menambah maklumat yang mungkin belajar jadi kita luput ataupun tidak kita ketahui. Alhamdulillah dengan adanya pertemuan ataupun kelas ini setidaknya menambah maklumat kita, sekolah kita berkaitan dengan kajian politik aktual dunia Islam, genjatan senjata gagal, perang Iran, Amerika, Israel semakin berkobar. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah kepada Ustadz Farid Pak dan buat Bapak Ibu jazakallah khair atas partisipasinya.